Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurse Aitri. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Aitri, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa loncengnya diaktifkan, jadi kalau ada video-video terbaru dari Aitri akan muncul notifikasi di handphone kalian. Nah teman-teman, jangan lupa di like, di komen, dan di share juga ke teman-teman lainnya yang pastinya video ini sangat bermanfaat. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku mau bahas permintaan banyak orang itu terkait prinsip etik. Nah, prinsip etik di sini aku mau bahas terkait perbedaan antara confident dengan fidelity. Ini adalah soal yang sering muncul, soal yang mengecoh juga. Jadi prinsip etik itu ada sekitar 20 sampai 30 soal yang keluar untuk di ujian kompetensi. Tapi banyak orang yang paham artinya, tapi ketika masukkan ke kasus itu dia nggak paham. Nah, jadi di sini saya akan memberikan bagaimana sih sebenarnya trik perbedaan antara confident dengan fidelity. Nah, nontonnya teman-teman jangan di skip-skip, nontonnya sampai habis. Ini bermanfaat. Kita lanjut ke materinya ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu arti dari fidelity dengan confident. Jadi kalau fidelity itu dia artinya menepati janji, dan confident itu dia artinya kerahasiaan. Dimana di sini kalau dia fidelity itu berarti dia kata kuncinya menepati janji, adanya kesepakatan antara si pasien dengan si perawatnya. Nah, kalau untuk dia yang confident itu kata kuncinya kerahasiaan, dimana kita harus menjaga privasinya si pasien. Itu dulu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, jadi dia ada soal yang mudah dan soal yang sulit untuk fidelity dan confident. Jadi kalau dia yang fidelity itu dia di sini ada contoh soalnya. Untuk soal yang mudahnya itu, seorang perawat akan melakukan kegiatan senam sehat di salah satu desa X. Kegiatan senam sehat akan dilaksanakan pada pukul 8 WIB, namun saat sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12. Nah, di mana kan tadi kita itu sudah berjanji akan dilaksanakan datang jam 8, tapi nyatanya kita itu nggak datang-datang, bahkan udah menunjukkan jam 12. Nah, artinya di situ kita tidak menepati janji dengan masyarakat desanya di situ. Nah, itu soal yang mudah untuk fidelity. Nah, kalau soal yang sulitnya untuk membedakan antara fidelity dengan confident, nah di sini dia ada soalnya. Seorang perempuan 28 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan BAB encer. Sejak 2 minggu yang lalu, pasien sudah diberitahu oleh perawat bahwa menderita HIV. Pasien meminta kepada perawat untuk merahasiakan penyakitnya kepada siapapun. Perawat menyetujui permintaan pasien tersebut. Nah, di sini kata kuncinya itu perawat menyetujui permintaan pasien. Berarti artinya adanya kesepakatan antara si perawat dengan si pasiennya. Nah, berarti itu dia masuknya ke fidelity. Nah, kalau untuk soal confident, nah di sini ada soal mudahnya. Confident itu soal mudahnya saat perawat sedang melakukan perawatan pada genitalia pasien, perawat lupa menutup gorden jendela sehingga salah satu lansia lain melihat tindakan yang dilakukan perawat tersebut. Nah, tadi kita udah tahu kata kunci dari confident itu adalah menjaga privasinya si pasien. Jadi di sini si perawatnya itu tidak menjaga privasi si pasien, itu dia. Ini untuk soal yang mudahnya. Kalau soal yang sulitnya, membedakan antara confident dengan si fidelity, ini dia soal untuk confident. Seorang pasien 23 tahun baru saja melahirkan bayi pertamanya di kamar bersalin rumah sakit. Pasien menyampaikan kepada salah seorang perawat bahwa bayi yang dilahirkan ini bukanlah anak dari suami sahnya. Pasien meminta perawat untuk tidak menyampaikan kepada pihak keluarga pasien. Nah,
pasien meminta perawat untuk tidak menyampaikan kepada pihak keluarga pasien, itu dia jatuhnya ke confident. Nah, kenapa dia jatuhnya tidak ke fidelity? Karena perawat di situ tidak menyepakati adanya tidak ada menyetujui antara si perawat dengan si pasien. Itu dia perbedaannya. Jadi perbedaannya yang lebih jelasnya itu kalau dia confident menjaga kerahasiaan, tapi kalau dia fidelity dia itu adanya kesepakatan atau si perawat ini menyetujui untuk tidak menyampaikan permintaan si pasien itu. Nah, kalau di confident ini dia masih menyatakan pasien meminta perawat untuk tidak menyampaikan kepada pihak keluarga pasien, tapi tidak ada kalimat lanjutannya bahwa si perawatnya itu menyetujui. Nah, itu harus kita garis bawahi. Nah, kita kembali lagi ke soal fidelity yang sulit membedakan antara dengan confident. Jadi di sini perlu diperhatikan pasien meminta kepada perawat untuk merahasiakan penyakitnya kepada siapapun. Nah, sekarang perawat menyetujui permintaan pasien. Nah, di situ ada kesepakatan bahwasannya perawat menyetujui permintaannya si pasien. Nah, itu dia perbedaannya antara si fidelity dengan si confident. Jadi kalau dia ada kesepakatan, kalimat kesepakatan antara si perawat dengan si pasien, berarti dia jatuhnya ke fidelity. Tapi kalau misalnya dia hanya menjaga kerahasiaan, itu jatuhnya dia ke confident. Jadi dipahami setiap kalimatnya untuk lebih dianalisa lagi terkait soal-soal ini. Nah, biasanya kalau soal yang udah berkaitan ada antara si confident atau fidelity ya, pasti dia di pilihan jawabannya itu ada si confident dengan si fidelity juga. Nah, itu sebagai pengecohnya. Jadi kita harus paham terlebih dahulu apa dia maknanya di situ. Kalimatnya harus benar-benar kita analisa. Nah, teman-teman, itu tadi materi kita terkait bagaimana membedakan antara confident dengan si fidelity. Nah, harapannya di sini teman-teman bisa membedakan keduanya, mana sih yang sebenarnya itu confident, mana itu sih fidelity. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa kompeten. Nah, waktu tinggal beberapa hari lagi untuk belajar, tetap semangat. Next video kita akan bahas soal-soal ujian kompetensi lagi. Nah, terima kasih teman-teman sekalian. Ditunggu video Aitri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.